Linda sama Cici Monik mau lihat nih pagi ini ada sukacitanya nggak sih? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Joy. Wah, Cici percaya pasti kalian pagi ini tuh semuanya semangat ya Cici. Semangat ya? semuanya hari ini. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita mau satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan, sebentar kami mau ibadah sekolah minggu, yang Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mulai sekolah minggu kami dengan sukacita. Haleluya, amin. Yeay. Oke, yuk kita mau mulai sekolah minggu kita mau siapkan hati kita mau datang ke Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Yeay! Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kiranya kami Tuhan ingin mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam, mendengar-dengaran akan firman-Mu, supaya firman ini dapat merubah hidup kami, dapat merubah iman percaya kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi nih sama Cici. Tapi untuk minggu ini Cici nggak akan continue cerita tentang aksesoris Natal yang mungkin ada artinya. Nah, tapi Cici akan cerita yang beda nih. Nah, adik-adik, hari ini aku adalah seorang ibu dan aku membawa beberapa perlengkapan anakku. Nah, dalam perlengkapan ini aku mau tanya nih, mau kasih tebak-tebakan buat adik-adik. Pertanyaan yang pertama, siap-siap ya. Aduh, oh no, bayi aku kedinginan. Apa yang harus ia butuhkan? Ya, betul sekali. Bayiku membutuhkan selimut. Hah, selimut. Nih dia selimutnya. Nah, dengan selimut ini bayi aku tidak akan kedinginan lagi karena selimut ini menghangatkan. Adik pintar. Nah, pertanyaan yang kedua. Oh no, bayiku lapar. Apakah yang kita butuhkan? Apakah yang akan kita pakai untuk buat bayiku tidak lapar lagi? Apa jawabannya? Ya, betul sekali. Botol minum. Nah, dengan botol susu ini kita bisa taruh susu dan bayi aku bisa minum. Dengan begitu, bayi aku tidak akan lapar lagi. Kalian pintar semuanya. Nah, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Aduh, bayi itu berliur. Apa yang dapat kita lakukan untuk buat bayi itu tidak berliur lagi? Ya, betul sekali. Celemek. Dengan menggunakan celemek seperti ini, kain ini dapat melap liur-liur yang ada pada bayiku. Kalian pintar semuanya. Pertanyaan keempat. Aduh, bayi itu buang air kecil. Apakah yang harus aku ganti? Ya, betul sekali. Popoknya. Kita cari yuk popoknya. Ini dia.
Nah, dengan mengganti popok, bayi ini bisa menjadi bersih lagi. Pertanyaan kelima. Aduh, kaki bayi kecil itu kedinginan. Apa yang harus aku lakukan untuk membantu bayi itu? Ya, betul sekali. Aku dapat memberikannya sepatu. Lihat deh. Sepatu yang kecil-kecil ini dapat aku taruh di kakinya, sehingga bayi kecil itu tidak kedinginan lagi. Adik-adik, tahu nggak? Seluruh bayi yang ada di dunia ini membutuhkan orang yang mengasihinya dan juga dapat merawat dirinya. Nah, cerita yang tadi sudah Cici bawakan itu seperti cerita bayi Yesus. Seperti bayi-bayi yang lain, ketika bayi Yesus ada, bayi Yesus itu juga bisa kedinginan, sehingga ia membutuhkan selimut untuk melingkupinya. Ketika bayi Yesus lapar, bayi Yesus juga harus diberi makan, juga harus diberi minum supaya tidak kelaparan. Dan ketika bayi itu merasa kesepian, bayi itu dapat digendong dan butuh pelukan juga dari orang tuanya. Nah, tapi adik-adik, kita mau belajar pada hari ini bahwa bayi Yesus itu meskipun sama seperti bayi manusia, tapi bayi Tuhan Yesus itu juga beda loh. Hah, Ci, apa bedanya? Kata Cici, sama-sama butuh makanan, sama-sama butuh selimut, sama-sama pakai popok, sama-sama butuh minum, sama-sama butuh sepatu. Apa yang beda? Nah, Cici mau kasih tahu, bayi Yesus itu berbeda karena bayi Yesus adalah anak Allah. Bayi Yesus terbaring di palungan, anak Allah menyandarkan kepalanya yang kecil. Sama seperti Lukas 2 ayat 11 yang tadi Cici sudah bacakan kepada kalian. Yuk kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, adik-adik, itu adalah salah satu ayat yang Cici bisa bacakan ke kalian. Tapi lengkapnya yuk kita baca lagi di Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Cici baca yang ganjil, kalian baca yang genap ya. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat yang terakhir. Nah, adik-adik, pada saat itu Kaisar adalah orang yang berkuasa. Nah, pada saat itu juga Kaisar memerintahkan semua orang untuk pulang ke daerahnya masing-masing supaya dapat disensus, supaya dapat dihitung nih berapa jumlah penduduk di dalam kota-kota tersebut. Nah, Maria itu tinggal di Nazaret sama Yusuf. Tapi Yusuf harus pulang karena Yusuf itu bukan asli dari Nazaret. Yusuf itu aslinya dari Bethlehem. Makanya itu mereka harus pulang ke Bethlehem supaya dapat disensus. Nah, adik-adik, ketika mereka
mereka sudah sampai di Bethlehem, Maria dan Yusuf tidak punya tempat penginapan. Tidak, akhirnya mereka itu punya satu tempat, yaitu kandang domba. Nah, ternyata pada malam itu juga ketika mereka ada di kandang domba, Maria melahirkan bayi Yesus. Nah, bayi Yesus itu ditaruh di palungan. Nah, pada saat yang bersamaan, gembala-gembala sedang menjaga ternaknya, menjaga domba-dombanya, dan sejumlah bala tentara surga datang ke gembala-gembala tersebut. Lalu mereka mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, gara-gara itu mereka menyamperin tuh si bayinya Tuhan Yesus yang ada di palungan tersebut. Nah, ketika para gembala-gembala itu sudah sampai di palungan, mereka bersuka cita karena mereka dapat melihat bayi Yesus. Setelah itu mereka mengabarkan kabar baik tersebut kepada orang-orang yang lain. Nah, adik-adik, pertanyaan buat kalian, kenapa sih Tuhan Yesus itu lahir ke dunia ini untuk kita? Ya, betul sekali, karena Tuhan Yesus itu ingin menjadi juru selamat bagi kita. Pertanyaan yang kedua ya, coba deh adik-adik jawab. Bagaimana bayi Yesus itu menyerupai bayi-bayi yang lain? Gimana sih adik-adik, tadi ingat gak? Ya, betul sekali, bayi Yesus juga bisa menangis, bayi Yesus juga bisa lapar, bayi Yesus juga butuh kehangatan, bayi Yesus juga butuh pelukan. Ia benar-benar 100% manusia loh. Nah, tapi bagaimana bayi Yesus juga bisa berbeda loh dari bayi-bayi yang lain? Nah, bayi Yesus itu adalah anak Allah adik-adik. Anak Allah yang mau mati untuk kita semua di atas kayu salib. Jadi bayi Yesus itu adalah bayi yang tidak berdosa. Bayi yang tidak berdosa itu bisa menyelamatkan dunia yang berdosa. Oh iya adik-adik, Cici juga mau kasih tahu loh bahwa ketika Yesus ada di dunia ini, ada juga loh yang menyambut bayi Tuhan Yesus. Nah, orang yang menyambut Tuhan Yesus itu terdapat di Matius 2. Yuk kita baca sama-sama Matius 2 ayat 1-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias yang akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, jadi pada saat itu mereka tahu bahwa ada Mesias yang akan lahir. Ketika para Majus itu melihat bintangnya Tuhan Yesus, mereka berjalan tuh dari timur jauh banget. Nah, ketika sampai, terus ada raja yang bilang kayak, "Kamu kalau misalnya lihat ada bayi itu, kamu kasih tahu ya di mana mereka berada, karena aku ingin menyembahnya." Nah, sebenarnya itu bohong adik-adik. Boleh nggak sih bohong? Nah, sebenarnya tuh kita nggak boleh bohong, tapi orang itu bohong. Orang itu bilang nanti dia mau menyembahnya. Padahal sebenarnya anak-anak yang umur di bawah 2 tahun ke bawah itu akan dibunuhin adik-adik. Karena Raja Herodes nggak mau ada yang menjadi raja selain dirinya. Seperti itu adik-adik. Tapi Tuhan memperingatkan para orang Majus tersebut dalam mimpi supaya tidak kembali ke Herodes. Jadi Tuhan udah kasih tahu nih, kamu gak perlulah balik ke Herodes, karena Herodes itu bukannya ingin menyembah, tapi malah ingin membunuh. Nah, seperti itu. Ceritanya panjang banget ya adik-adik tentang kelahiran Yesus, tapi ceritanya itu seru. Kenapa? Karena cerita itu adalah cerita kabar baik. Meskipun Yesus pada akhirnya harus mati di atas kayu salib, tapi di hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dan hal itu yang membuat kita percaya kepada Tuhan, karena Yesus itu bukan Allah yang mati, melainkan Allah yang hidup. Nah adik-adik,
Itu dia adik-adik, kita itu harus mengucap syukur karena Tuhan Yesus adalah anak Allah yang 100% manusia dan 100% Allah. Tuhan Yesus itu pernah merasakan sakit juga loh. Tuhan Yesus itu pernah merasakan lapar juga. Tuhan Yesus itu pun pernah menangis. Nah, Tuhan Yesus itu sama seperti kita. Makanya dia adalah domba yang sempurna yang bisa menyelamatkan kita semua. Adik-adik, cerita Cici sampai di situ aja. Nah, Cici punya eksperimen nih, gimana Tuhan Yesus itu bisa menyelamatkan kita dari dosa kita. Nah, adik-adik, welcome to the experiment. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau misalnya kita itu seperti tisu-tisu ini. Nah, kita itu kalau misalnya belum percaya sama Tuhan, gak ada yang lindungin kita. Nah, ketika ini nih, lihat nih, lautan dosa memanggil-manggil kita. Kayaknya, wah, seperti main di kolam renang. Sepertinya dosa itu seru. Aku nyemplung, ini dia dunia. Dunia itu penuh dosa. Lihat deh, kita jadi apa? Kita jadi basah. Kita itu jadi berdosa. Oh no, kita itu berdosa. Karena kita itu berdosa, kita nggak layak masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tapi kalau misalnya kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, dan jika kita percaya dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita itu akan diberikan proteksi. Nah, proteksinya itu seperti gelas ini. Jadi ini kita nih. Nah, terus Tuhan itu ada dalam kita. Jadi seperti ini. Lihat deh. Nah, jika seperti ini, Tuhan itu artinya melindungi kita. Dia memberikan proteksi kepada kita. Jadi ketika kita ada di dunia ini, kita kan masuk nih ke dalam lautan dosa ini. Tapi ada sesuatu yang berbeda loh adik-adik. Lihat ya. Masuk ke dalam dosa. Tapi apa adik-adik? Tidak basah. Lihat deh, kering adik-adik. Tuh. Kering, gak seperti ini. Basah. Tuh, basah. Wah, makanya itu adik-adik, percaya sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberi proteksi kepada kita. Dan Tuhan akan menjaga kita dan menjauhi kita daripada segala mara bahaya. Nah adik-adik, mau sama-sama pergi sama Cici ke kehidupan yang kekal? Nah makanya itu adik-adik, kita percaya ya sama Tuhan Yesus serta kelahirannya. Nah adik-adik, kita sudah selesai melakukan eksperimen. Saatnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Sebentar Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami kembali. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang jamah, dan Tuhan yang sertai. Tuhan ajar kami Tuhan untuk selalu mempercayai kelahiran-Mu dan selalu mengikuti jalan-jalan yang Kau tetapkan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Bye-bye. Sampai jumpa. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Shalom adik-adik, tadi udah dengerin kan cerita firman Tuhannya, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kreativitas minggu ini kita akan bikin bintang Yesus. Di cerita tadi, diceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah bintang yang dicari oleh 3 orang Majus. Sekarang yuk kita bikin bintangnya. Alat bahan yang dibutuhkan, ada 5 lembar kertas origami warna, dan juga 1 lem. Nah, kalau misalnya kalian gak ada origami berwarna, kalian boleh pakai kertas HVS, abis itu kalian warnai ya. Yang penting ukurannya harus bentuk persegi. Yuk kita mulai cara pembuatannya. Pertama-tama kita lipat segitiga kertas origaminya. Seperti ini ya. Kalau udah, kita lipat segitiga lagi nih, temuin ke tengah-tengah garisnya. Semuanya ya, sampai semuanya tertutup dan ngebentuk segitiga kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita lipat aja deh. Sesudah kita lipat kayak gini, lipat ke arah kiri, membentuk segitiga.
kita buka lalu lipat ke arah sebaliknya, yaitu sebelah kanan. Yang rapi ya. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita tekuk sampai membentuk huruf V. Kita tekuk kayak gini. Ujung-ujungnya kita rapihin ya. Nah, kalau udah kayak gini, bagian yang sebelah kiri kita buka. Kita buka sisinya. Kayak gini. Yang sebelah sini juga. Nah, jadinya kayak gini ya. Jangan lupa lakuin ke semua origaminya. Lakuin langkah yang sama ya. Nah, di sini Cici udah bikin nih 5 lembar yang udah Cici lipat-lipat kayak gini. Selanjutnya kita bakalan tempel. Kita gabungin. Ini kan ada sisi yang besar sama sisi yang kecil. Nah, sisi yang kecil ini nanti akan kita kasih lem, terus kita masukin ke sisi yang besar. Cici contohin ya. Ini kita kasih lem, sisi yang kecil aja. Kalau sudah, kita masukin, terus ditekan-tekan deh. Nah, lakuin ke semua origami yang udah kalian lipat ya. Nah, tinggal satu origami lagi deh. Kalau udah terakhir kayak gini, lemnya di bagian yang kecil, bolak-balik ya. Terus di sebelah sisi yang besar ini. Jangan lupa depan dan belakangnya. Terus tinggal kita gabungin deh kayak gini. Nah, udah jadi deh bintang Yesusnya. Gimana? Gampang kan? Jangan lupa ya untuk kalian kerjakan. God bless you. Oke, nah Cici mau tahu nih siapa yang mendengar firman Tuhan dengan fokus pasti bisa jawab nih pertanyaannya Betul Cici sekali. Moni. Penasaran gak sih Cici Moni pertanyaannya apa? Iya, aku penasaran nih. Nah, Cici kasih tahu ya pertanyaannya apa yang bisa kalian jawab sekarang juga. Apa petunjuk yang diberikan kepada orang Majus untuk menemukan bayi Tuhan Yesus? Apa ya? Apa ini Cici Moni jawabannya ya? Jawabannya bisa kalian jawab di bawah ini ya secepatnya ya. Cici Moni kayak kita bisa hitung ya? Bisa ya? Bisa hitung ya. Oke, kita sama-sama hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay! Siapa yang udah jawab pasti pinter-pinter semua. Kita yakin Cici Brenda sama Cici Moni pasti yakin kalian jawabannya benar semua. Betul. Pasti jawab semua. Wah, luar biasa anak-anak Tuhan. Nah, sekarang kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Kiranya Tuhan kami sudah selesai ibadah hari ini. Kiranya Kau tolong berkati kami agar kami juga bisa mengikuti ibadah di minggu berikutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cici Moni, aku udah gak sabar nih karena hari ini hari kita mau buka kado sama-sama. Wah, aku juga gak sabar sih. Coba diambil kado-kadonya yang sudah diambil minggu lalu. Nah, Cici udah pegang nih, Cici Moni juga udah pegang ya. Aku udah pegang. Oke, setelah selesai ibadah ini kita akan masuk ke Zoom meeting untuk kita buka kadonya sama-sama. Dadah.